Ya, tentang pernikahan ini, tentang yang hot-hot, urusan knalpot nanti. Sudah ya? Oke. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para bapak, para ibu. Di sini ini ada para bapak-bapak, mas-mas yang mungkin secara usia lebih tua daripada saya, secara pengalaman lebih banyak daripada saya, pengalaman hidup di Korea. Tapi pengalaman hidup di Indonesia bisa jadi saya lebih lama. Karena beliau ini umur 20 sudah di Korea kan, lebih lama saya masalahnya. Saya lebih tua di Indonesia. Jadi mohon maaf ketika saya mencontohkan seseorang di sini, Pak Wahid, Mas Anang atau Pak Sadewo, itu sebenarnya karena hati saya merasa dekat begitu kan. Yang lain mau saya contohkan saya nggak tahu namanya begitu kan. Masa saya contohkan Sarmun kan, saya kan juga bingung sopo Sarmun itu kan. Ya kita contohkan yang ada yang belum mau nikah ini kan. Semoga mereka segera menikah. Amin. Oh, semangat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi malam itu saya menjelaskan terkait dengan bagaimana pengantar pernikahan. Kemudian sekarang ini adalah season kedua dan bisa jadi ada yang saya ulang keterangannya. Apa tujuannya? Untuk menjadikan ilmu semakin menancap pada jiwa kita masing-masing. Dalam zaman sekarang ini, jujur saya sering dalam beberapa ceramah yang saya tekankan, saya akan masuk kepada term pernikahan. Kenapa? Pada konteks yang sekarang banyak masyarakat baik di Indonesia juga di luar Indonesia, mereka sama-sama takut dengan urusan pernikahan, tapi permasalahannya mereka berani dengan pacaran. Padahal kita tahu dalam pacaran itu, kalau pacarannya gaya nenek moyang kita dulu, mereka akan ngirim surat I love you 4x4 sama dengan 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Itu dulu di zamannya nenek kita, baru dibalas 3 bulan kemudian. Itu ketemuan di pinggir sawah, ketemuan itu malunya minta ampun. Habis ketemu pulang selesai, nggak ngefek apa-apa. Loh sekarang ketika ngomong pacaran ceritanya berbeda. I love you too. Selesai sudah dibonceng. Nah, dibonceng ini pulangnya jam 2. Ngapain ini sebelum jam 2 ini? Nah, ini kan tantangan kita sebagai orang-orang baik. Saya meyakini di depan saya ini adalah orang-orang pilihan Allah. Coba Bu, insya Allah kalau tidak ada di Korea orang-orang kayak Anda ini, jangan-jangan Korea juga sudah hancur. Ini Korea nggak jadi goyah gara-gara banyak orang yang masih sholat berjamaah ini gitu. Makanya saya bersyukur Korea masih eksis gara-gara anda ini hidup di sini. Ya semoga kalian bisa membawa mereka yang Nasrani jadi muslimah. Ya saya sarankan kepada Bapak Gondrong itu, kalau ada Korea menaruh harapan, kasih harapan yang pasti Pak. Masya Allah. Ya. Mbah Cenggot. Kalau bisa cari 10. Ya nanti biar juga temennya dikasih jatah. Juga ustadznya. Bisa dimengerti ya. Jadi karena melihat fenomena kayak gini, kita sebagai bapak perlu perhatian. Kenapa anak sekarang lebih suka pacaran tapi tidak siap bertanggung jawab? Padahal kita tahu pacarannya itu luar biasa itu. Kalau dulu yang namanya mencium ini mungkin hanya sebulan sekali. Itu levelnya sudah berbahaya itu. Lo kalau sekarang, Allah ya Karim, I love you langsung dengan ciumnya itu sekarang. Lo kalau cium sekali sampai 5 kali, apa cukup? Apa sudah titik? Mas Suryadi? Hah? Ayo, Mas Suryadi ngaku. Oh kurang. Setelah cium 5 kali pengennya apa Mas? Leher, pengalaman berarti kan? Rendah pengalaman sudah diajari tadi malam. Setelah leher apa kira-kira Bapak Awi? Lo ke bawah balik. Kaki. Udah nggak usah terlalu detail. Ada ibu-ibu di sana. Artinya orang pacaran itu artinya akan menghisap dari ujung sampai ujung. Tragisnya ketika sampai terjadi intercourse atau hubungan seks di luar nikah, ternyata hubungan ini berlanjut, akhirnya ditinggal. Rata-rata cowok yang sudah macari cewek sampai hubungan seksual, biasanya cewek itu akan ditinggal. Kenapa? Karena semua tugas dan mimpinya has been over, sudah selesai. Saya pengen cari tantangan baru yang lebih baru dan lebih baik. Menurut
mereka. Makanya kita sebut PKI. Apa itu? Penjahat kelamin Indonesia. Tapi kalau orangnya sudah pindah di Korea, dia sudah naik level penjahat kelamin internasional. Nah, ini kan berbahaya. Semoga kita semuanya bertaubat. Amin. Itulah makanya saya minta tolong kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, tolong anak-anak kita kalau dia sudah waktunya menikah, jangan dipersulit menikah. Kalau mereka pacaran, kontrollah dengan ketat. Pacaran mereka sudah tidak sama dengan di masa nenek moyang dulu. Tantangan Google sekarang ini luar biasa. Ketik pengajian munculnya SMP sedang melakukan sesuatu. Ini maksudnya apa ini? Saya kan bingung mau ngajari anak lewat YouTube pengajian itu. Pengajian muncul di sini, di bawah itu ada anak SMP. Waduh, sedang garuk-garuk. Iki apa lah ini iki? Ayo. Sampean yang upload itu. Bukan ya? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian saya akan masuk begini. Saya akan bertanya karena di sini banyakkan laki-lakinya, saya akan bercerita wanita yang baik, nanti kemudian lelaki yang baik. Wanita yang baik menurut Al-Quran itu kayak gimana, Ustaz? Katanya Al-Quran menjelaskan kalau Anda menemukan wanita kayak gini nih, Kai Mas. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Siapa wanita salihah itu? Kalau Anda menemukan di sini di Korea, kabari saya. Saya juga sedang mencari lagi. Ya. Wanita-wanita salihah menurut Allah Subhanahu wa taala, qanitatun adalah wanita-wanita yang patuh kepada Allah. Patuh kepada Allah. Kira-kira kalau sampean menemukan cewek buka aurat di pinggir jalan, siap sampean menikah? Astagfirullah, saya tanya siap menikah enggak ini? Enggak. Ledak siap kalau yang pakai jilbab. Siap. Oh, selera kita kok sama. Nah, ini penting ya. Berarti kalau sampean besok punya anak, berarti kalau pengen dicari orang-orang baik, anak harus dikasih jilbab. Saya tanya ini yang sudah menikah, Mas Awing. Mas Awing kan sudah menikah. Ya, kira-kira sampean rela kalau misalnya istri sampean dikasih pakai ketat, kemudian suruh jalan di pasar, dan teman-temannya termasuk kita semua melihat paha istri Anda? Rela sampean? Tidak rela. Tapi ketika ada cewek juga pakai baju seperti itu, lah sampean kok juga melihat. Loh, sebenarnya akan repot manusia sekarang ini. Punya orang pengen dilihat, punya sendiri ditutup kan? Berarti rezeki. Berarti secara unsur manusiawi semua orang ini tidak pengen keluarganya dipertontonkan di depan publik. Itu sudah watak manusia. Islam tanpa ngajarkan kita loh tidak rela anak-anak kita, istri kita dilihat auratnya sama orang laki-laki lain, meskipun itu teman dekat kita. Sejatinya kalau kita sudah mengerti kayak gitu, maka kita harus tidak rela untuk menjadikan anak-anak kita buka aurat. Kenapa? Karena kalau mereka anak-anak kita buka aurat, yang jelas akan dinikmati secara pandangan oleh teman-temannya, oleh orang yang lebih tua, bahkan orang-orang yang sudah sepuh. Saya tanya orang-orang yang sepuh itu, saya tanya, sampean masih punya selera? Kadang malah jawab, Ustaz, ini Ustaz kalau pusar ke atas memang 50, terus pusar ke bawah masih 17. Nah ini repot kan? Ngerti ya? Masya Allah. Pusar ke bawah 17 katanya. Pak Awing gimana? Sama ya? Sama. Nah, saya minta tolong itu dijaga. Karena masuk dalam katanya Al-Quran, Fassalihatu qanitatun, orang yang muti'at lillahi azza wa jalla. Awas, ini satu, muti'at. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang seperti siapa lagi di antara karakteristik orang-orang yang salihah itu? Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita itu menjaga ketika suaminya sedang pergi. Bima hafizallah, dengan apa yang Allah Ta'ala menjaganya. Misalnya, Allah Ta'ala itu apa? Allah Ta'ala punya janji kepada orang-orang yang mau melakukan syariatnya. Allah Ta'ala juga punya ancaman kepada orang-orang yang mau mencederai syariat Allah. Janji kepada wanita, kalau kamu taat sama suami kamu, maka begini. Kalau kamu melanggar, maka begini. Ini wanita soleh ini, dua ini berat loh. Taat kepada Allah dan menjaga apa yang telah dijaga oleh Allah. Faham ya?
Untuk memahami ini, maka kita masuk kepada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, saking hebatnya wanita sampai saya mencari hadis tandingan, nggak saya temukan coba. Luar biasa. Saya kadang sampai menawarkan kepada laki-laki dan perempuan, orang-orang yang pernah saya ajar di jamaah saya. Saya kalau coba kelamin itu suruh milih, saya milih jadi perempuan. Loh kenapa? Perempuan itu cuma melakukan beberapa hal, langsung jaminannya surga coba. Beda kayak kita ini. Kayak kita jangan sok gawat, laki-laki ini. Kita ini paling dahsyat besok. Bisa jadi kita ini soalnya itu nanti ketika di kuburan ada sekitar 10 soal. Masing-masing soal ada 100 soal. Ada berapa soal itu? 1000 soal itu saking banyaknya loh. 1000 soal belum lolos, bisa jadi jaminan surganya gagal. Tapi kalau perempuan ini cuma ada beberapa item, luar biasa kan? Makanya kalau sampan tahu, jangan-jangan sampan malah daftar jadi cewek. Tapi bukan sekarang, bukan kemudian sampan ngambil gunting, bukan. Gitu loh. Nanti ngambil gunting jadi perempuan saja, nggak bisa itu. Karena Anda sudah tertakdirkan menjadi laki-laki. Apa katanya Rasulullah? Al-mar'atu idza sallat khamsaha. Wanita ketika salat 5 waktu. Coba, syuf. Lihat ini. Wanita hanya salat 5 waktu. Enggak harus berjamaah wanita itu. Coba, enggak harus berjamaah. Yang harus berjamaah itu malah siapa? Laki-laki. Anda enggak habis pikir kan? Kita ini suruh jamaah. Wanita cuma sholat 5 waktu tepat waktu, jelas. Nanti sholat 5 waktu malah di luar waktu. Ini juga bermasalah. Artinya sangat simpel kan? Sholat 5 waktu, alah ringan itu kan? Ringan. Sudah, satu. Kemudian yang kedua, ditanya sholat lulus, wasamat syahraha, dan puasa di bulan Ramadan. Shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Luar biasa, masih 2. Itemnya semuanya cuma 4. 2 item. Ini loh banyak bonusnya ini kan. Sholat 5 waktu. Mbak, kok nggak sholat? Uzur. Kenapa? Keluar kecap. Ini sudah bonus dari Allah. Malah kalau dikodai malah berbahaya. Wong dia memang itu anugerah dari Allah. Kita apa pernah uzur? Coba tanya Fauzan, pernah uzur? Enggak pernah uzur. Capek kan jadi cowok kan? Wes, shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Kita lihat wanita bagaimana puasa di bulan Ramadan. Puasa itu pun kalau dia datang bulan, dia boleh untuk melaksanakan qada di hari yang selain pada waktu bulan Ramadan. Ketika karena dia datang bulan. Coba ada hadis boleh seorang laki-laki kalau kencing tidak puasa begitu. Insya Allah daftar kencing semua. Loh iya kan, saking enaknya untuk cewek kan. Wes, kemudian yang nomor 3 ini agak sulit. Ini zaman sekarang agak sulit. Wa hafizat farjaha, dan menjaga alat kemaluannya, menjaga vaginanya, menjaga farjinya. Untuk orang di masa nenek kita gampang nomor 3 ini. Tapi untuk orang wanita yang hidup di zaman sekarang, saya pengen tahu orangnya. Karena kalau cewek sudah pacaran di era modern, waduh, ini kelaminnya terancam. Kelaminnya terancam. Beda kalau pacarannya mungkin satunya dia orang Indonesia, suaminya mungkin orang Korea. Pacarannya cuma lewat SMS, lewat Facebookan atau WA. Itu pun juga masih liar kok kadang-kadang anak. Kok Ustaz tahu? Ya saya tahu, saya juga pengalaman. Loh pengalaman dia harus mengalami sendiri. Kan saya juga punya banyak tim yang liar ada, tim yang baik-baik ada, tim golongannya kiai ada. Tim yang liar-liar itu ternyata liar. Perlu saya buka ini. Tapi jangan diamalkan. Kalau diamalkan tak doakan nggak dapat istri om. Ini begini kadang. Ini tolong ya. Ini biasanya, oh gimana? Lagi ngapain? Ditanya, kamu pakai baju apa? Baju merah. Warna-warni, coba lihat dong. Dikirim fotonya. Kirim. Yes. Karena sudah saling mencintai. Loh, kok di dalamnya kayaknya warna kuning? Kayak kan? Di dalamnya warna kuning. Enggak kok, coba dilihat, dibuka akhirnya. Seret. Nah, ini semakin membuka akhirnya telanjang semua gitu loh. Seret. Loh ini kan rusak alamnya kan? Loh, dia coba. Dalam salah satu kitab Sifatus Zaujatis Salihah, wanita sekarang tidak harus keluar rumah, dia bisa bermaksiat besar. Artinya apa? Dia bisa ditelanjangi pacarnya meskipun dia tidak keluar rumah, karena adanya alat internet. Just detail. Loh, kok kayaknya ada detail alatnya? Mana? Coba diulang lagi dong. Nah, ini pawing. Nah, ini gambaran saya bukan ngajari berbuat jahat. Itu tantangan kita di masa sekarang.
Saya sendiri juga pusing gitu loh. Piye lah aku duwe keluarga kayak ngono Cak. Artinya kita perlu ketat menjaga anak-anak. Itu perlu bapak menyadap. Di zaman sekarang sebenarnya bapak bukan semakin lunak, malah semakin ketat. Kenapa? Karena godaannya lebih dahsyat gitu loh. Ini perlu, wahai kaum bapak-bapak dan ibu-ibu, penting agar anak kita ini punya harga diri. Keluarga besar kita ini juga terhormat, tidak dizolimi, tidak dicederai oleh orang lain. Seperti itu, bisa dimengerti ya. Mohon maaf ini bahasanya memang agak lantang, bukan saya menghakimi Anda, bukan. Kita ini biar sama-sama sadar, ternyata tantangannya sangat luar biasa kan. Kemudian yang nomor 4, ini item yang nomor 4, wa ata'at zaujaha, dan taat sama suami. Saya tanya kepada jamaah saya yang muda-muda, yang mana yang paling sulit? Yang terakhir Ustadz, patuh sama suami. Nah ini memang patuh sama suami ini memang sulit, saya akui. Karena di hadis yang lain Rasulullah itu di waktu perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah itu melihat ternyata mayoritas penduduk neraka itu rata-rata adalah mayoritas perempuan. Penduduk surga mayoritas orang fakir miskin. Rasulullah itu doanya, ya Allah jadikan saya orang miskin. Nah doa yang kayak gini nih diberikan, kadang juga nggak diamalkan kan? Ya kan? Nah, makanya saya minta tolong karena masuk ke situ ya. Rata-rata penduduk surga itu mayoritas adalah orang miskin. Rata-rata yang masuk neraka adalah golongan para wanita. Saya minta tolong orang-orang yang kaya ini. Ada orang kaya yang masuk surga, tapi mayoritas orang miskin. Ada lelaki yang masuk neraka, tapi mayoritas perempuan. Saya minta tolong orang-orang yang punya uang, kembali ke hadis Rasulullah tadi itu, tolong beramal baik, momennya Ramadan, biar kalian ini memudahkan orang lain, kelak di akhirat dimudahkan. Setidaknya tidak masuk golongan yang tragis. Fahim Tom? Fahim. Mudeng Tom? Paham ya? Ada bunyi ya? Apa? Ada yang komplain ini? Oke. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi saya minta tolong. Kemudian setelah itu para sahabat bertanya, orang-orang bertanya, ya Rasulullah, kenapa wanita banyak yang masuk surga? Jawabannya Rasulullah apa? Karena rata-rata wanita itu takfurnal la'na wa takfurnal ashira. Wanita itu banyak melaknat, banyak mencela, dan banyak mengingkari sang suami. Kita lihat ini masuk ini untuk adik-adik yang belum pernah menikah. Saya kasih tahu. Cewek itu sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Kenapa kok cewek? Karena betul sekali kan apa yang dikatakan Rasulullah. Banyak melaknat, masuk kepada penelitian modern. Kurang lebih cowok standar yang pendiam itu sehari semalam ngomong cuma 5.000 kata. Untuk cowok yang sering menjelaskan kayak saya ini, bolak-balik taklim ini mentok dihitung cuma 9.000. Cewek standar dikatakan pendiam itu 15.000 ngomongnya. Luar biasa kan? Jadi jangan disalahkan kalau begitu kan. Apalah kalau sampai cewek itu kerjaannya kayak saya begini, menjelaskan. Itu kalau ngomong bisa 22.000 kata. Luar biasa katanya Rasulullah. Takturnal lakna. Kalau yang diomongkan baik, kita oke-oke saja. Yang diomongkan masalahnya kadang kan melaknat. Mas, masa cuma segini? Padahal suaminya lebih pusing daripada kata cuma segini itu kan. Ini gimana ini, ya kan? Ya, wa takfurnal ashira. Saya contohkan yang simpel begini. Ada seorang suami dengan istrinya butuh uang. Istrinya ngomong, Mas, besok kita butuh untuk kebiayaan anak-anak 100.000. Suaminya tahu tidak punya uang, tapi karena suami ini mencintai istri dan keluarganya, oke sayang, besok saya akan mencari uang. Doakan ya. Suaminya orang baik, cuma kebetulan istrinya perlu dipertanyakan ini kan. Saya akan mencari dengan segenap tenaga. Akhirnya keluar pagi, dia tidak punya uang, kerjanya kebetulan di Korea karena tinggalnya di Korea kan ada kerja part time itu kan. Kerja di Korea dapat uang 100.000. Nyampe di jalan ada temennya yang nakal. Terjadi perkelahian.
entah kasus apa, uangnya 100.000 itu dua, 50.000, 50.000 nya hilang karena perang tadi. Pulang malam-malam sudah. Suami itu kan orang yang selalu tidak mau ngasih tahu kegagalannya. Itu suami. Suami itu adalah orang yang pantang untuk menceritakan kejelekan-kejelekan apa yang terjadi pada dirinya. Sok gawat terus, itu suami. Yes. Ya kenapa? Karena saking sayangnya mau menyayangi istrinya, mau ngemong istrinya, mau menyayangi istrinya dengan sepenuh hati. Akhirnya yang terjadi, nyampe di rumah, alhamdulillah saya punya uang 50.000. Itu uang tidak dipegang langsung dibentak. Kok cuma segini? Saya kan butuhnya 100.000. Padahal dia nggak tahu 12 jam yang lalu ngapain suaminya kan. Dia suaminya kerja di terik panas mentari, di peleburan dengan suhu derajat yang tinggi. Habis itu sih berkelahi. Nyampe di rumah uangnya agak dipegang langsung begini. Gimana mas? Saya butuh 100 gak paham tak? Allah ya karim. Gimana coba? Halo bro, gimana kalau kamu dapat istri kayak gitu? Korol. Apa? Longso. Itu tuh nolong loh. Sama aja ngomong sok-sokan. Ake zamannya saiki. Loh, makanya saya titip kalau ketemu yang baik-baik saya titip satu. Artinya, wahai kaum muslimin dan muslimat, itulah yang terjadi seperti itu. Sehingga kalau kalian ini perempuan, ini anggaplah saya kalian perempuan sekarang kan. Jadi kalau kalian ini jadi perempuan, maka ketika suami itu betul sampean itu butuh uang sama suami Anda, sikapnya jangan urusan fokus sama uang. Kenapa? Kalau Anda tahu suami Anda itu orang baik, gak usah dipermasalahkan. Kalian tahu kan suami Anda orang baik? Kalau Anda sudah yakin suami Anda orang baik, ngapain sih urusan mempertanyakan itu? Masih mempertanyakan kasih sayangnya. Gimana sikap yang harus Anda berikan? Sudah, ketika uang, alhamdulillah. Jangan tanya 50.000 lagi. Meskipun Anda kepepet. Alhamdulillah, makasih Kang Mas. Itu langsung tanya, sampean apa capek? Capek deh, apa perlu dipijat? Oh iya, saya nanti perlu dipijat ya, sudah mandi dulu, sudah makan apa belum? Ini luar biasa kan? Setelah lapar biasa, gimana? Apa perlu istirahat? Ya bisa masuk kepada pintu manapun. Luar biasa. Anda kalau ahli puasa, ya hanya di pintunya orang puasa, nggak bisa masuk di pintunya orang sholat. Anda ahli sedekah, hanya bisa masuk di pintunya ahli sedekah. Ini ada cewek, sedekah nggak pernah masuk ke pintunya ahli sedekah. Loh, mbak, kok saman masuk sini surganya? Loh, bro, lain bro, orang istimewa aku bro. Loh gitu loh, luar biasa kan perempuan. Cari sampean hadis yang cuma seperti ini. Berarti kan simpel jadi cewek. 4 kan? Sudah langsung tafadhol pilih surga. Kalau cowok gimana Anda, sholatnya gimana, sudah mendidik istri Anda apa belum, istrinya berapa, dapat rezeki dari mana, kemudian rezeki itu halal apa enggak, bagaimana tanggung jawab Anda, bagaimana pendidikan anak-anak, apakah Anda betul mengkonsumsi barang yang halal. Waduh, itu pusing itu, surga belum masuk itu Mas Awi. Gitu loh. Nah, cewek cuma itu saja Mas Awi. Bisa dimengerti ya Mas Awinya? Oke. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian saya sekarang berbicara masalah seorang suami. Seorang suami yang baik, seorang suami itu betul, istri ini harus mematuhi istri, itu betul. Tapi suami yang baik juga bukan suami yang ego dengan kesuamiannya. Dengan kesuamiannya. Anda merasa ego, wahai istriku, kamu itu menurut kitab, menurut Al-Quran, menurut As-Sunnah, menurut kitab kuning harus patuh sama saya. Kalau nggak patuh kamu laknat kamu. Suami yang baik juga bukan yang model kayak gitu. Semakin baik suami itu malah jarang semakin memiliki dalil. Kenapa? Kayak biasanya suami yang baik juga akan mencari istri yang baik, sehingga dalil itu nggak butuh dikeluarkan, tapi langsung aksi, gitu loh. Apa yang terjadi misalnya ada konflik itu kan, nggak langsung urusan menggertak, iki pedas juga nggak coba, bukan begitu gitu. Jancuk, nggak ada suami baik ngomong jancuk pedas, nggak ada. Apalagi nempeleng itu nggak ada suami yang baik itu. Suami yang baik dia akan bersabar dengan sekian derita dan beban ketika itu terjadi dari pihak istri. Misalnya, Mas aku ini capek begini begitu kan. Suaminya baik.
Ada apa sayang? Padahal sebenarnya juga mangkel itu kan. Ngomel tok uang ini kan. Cuma karena suaminya orang baik. Ada apa? Padahal hatinya itu sudah terbakar semua sebenarnya itu. Cuma berusaha gayanya gaya orang baik. Iya kan? Karena memang sejatinya orang baik. Ada apa? Ini Noma saya capek ya sudah, besok tak belikan kulkas. Besok tak belikan mesin cuci. Makasih ya Kak Mas. Yo, makasih. Padahal dalam hati, iki pengemis apa istri kan begitu kan. Ya salahnya juga si suami kan. Berarti suaminya juga gak jelas yo. Wong suami orang baik kok dapat istri kayak gitu kan. Berarti suaminya juga perlu dipertanyakan. Kok ini cerdas apa orang sih bro? Gitu. Kamu ini orang baik kok dapat istri kayak gitu. Gak tahu bro. Kadang ternyata orang baik juga meleset bro. Ini kan repot kalau kayak gini nih kan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka dari itu saya minta tolong suami-suami yang baik ya. Sebelum Anda menikah, maka Anda perlu mensortir sekian wanita yang ada di muka bumi ini. Apa perlu saya kasih tahu ini caranya? Oke, begini. Pelajaran yang kemarin, falyahta'a tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa lihasabiha, kemudian bidzatid din. Terakhir itu yang disuruh adalah mencari wanita yang berpegang teguh pada agama. Oke. Dalam hadis ini saya lebih suka dengan apa yang ditawarkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Bila itu begini, ternyata beliau itu kalau saya maknakan dengan lebih luas, beliau itu tetap memaknai dengan memahami dengan ijtihadnya beliau itu begini caranya orang menikah itu sejatinya. Kembali kepada selera Anda dulu. Karena memang dalam Al-Quran itu menikah itu sesuai selera dulu. Salman seleranya apa? Yang kaya, yang cantik, apa yang anaknya kiai, anaknya orang kaya, anaknya pejabat. Itu selera Anda Salman majukan dulu. Sudah. Misalnya kayak Fauzan, saya cari yang cantik. Oke, yang cantik. Langsung koleksi. Koleksi. Ya, koleksi artinya didatangkan ada 10 cewek yang cantik, namanya A, B, C, D, E, F, G, 5. Kan cantik semua itu kan? Baru Fauzan tanya, mana yang cantik? Seret 10. Bro, yang 1 sampai 3 gak lolos. Langsung gak lolos. Kan gak ada agama yang dikorbankan. Ada? Gak ada, karena yang ditanya langsung cantik. Langsung 3 dibuang. Berarti yang lolos sensor 4 sampai nomor 10. Baru Fauzan bertanya, dari nomor 4 sampai nomor 10 ini cantik semua. Oke lah, berarti Anda adalah teman terbaik, pintar mencari selera saya. Saya mau tanya, dari 4 sampai 6 ini siapa yang paling baik agamanya? Nomor 5. Saya mau menikah yang nomor 5. Ini lelaki cerdas. Maaf, kalau sampean tanya agamanya dulu, saya juga mikir gitu loh. Bro, saya carikan wanita yang paling konsisten dengan agamanya. Sholatnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, luar dalamnya bagus. Didatangkan. Berapa orang kamu butuh? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata jelek semua. Seret. Ini agamanya, bagus semua itu, nggak ada yang bermaksiat kecuali sedikit. Dia hafal Al-Quran, Allah. Tapi orangnya jelek gitu bro. Setelah jelek akhirnya apa? Kira-kira mau nggak Fauzan menikah? Nggak mau kan? Maka ada pekerjaan besar yang dia lakukan. Dia telah mengorbankan agama hanya gara-gara kecantikannya tidak lolos kriterianya kan. Akhirnya cewek baik-baik dibuang. Berarti agama kalah dengan cantik. Karena caranya dia cari agama dulu. Paham? Cari itu selera Anda dulu, baru disortirnya dengan agama. Paham? Begitu loh. Ya, disortir. Mana yang paling baik? Nomor 6. Yang nomor baik kedua, ini. Ini tak kasihkan teman saya. Begitu, paham ya? Nah, caranya begitu. Saya takut Anda salah untuk memaknai itu, gitu loh. Kemudian, suami yang baik itu perlu untuk mencari dengan model kayak gitu. Tapi yang lebih penting dari itu, ada 2 hal. Apa itu? Kalian harus sering banyak meminta kepada Allah. Karena yang menciptakan wanita-wanita hebat itu siapa? Allah. Terus kalian mau minta sama siapa? Allah. Saya misalnya pengen menikahi adiknya Fauzan. Saya nggak mau minta sama Fauzan. Saya minta kepada Allah. Tapi saya kirim pesan juga sama Fauzan. Biar Fauzan menjadi tim sukses di darat kan? Kan begitu maksud saya, paham ya?
Artinya mintanya kepada Allah. Kemudian yang nomor 2, kalian pengen tahu siapa istri Anda? Istri Anda itu adalah gambarannya sama dengan ketika Anda bercermin. Kalau Anda menilai Anda berangka 100, istri Anda juga berangka 100. Istri itu adalah pantulan sosok suaminya. Kalau suaminya orang baik, istrinya juga orang baik. Semakin kita berbenah diri, maka sejatinya istri kita, calon istri kita di sana juga sedang berproses membenahi dirinya. Semakin Anda melanggar, maka calon istri Anda yang akan Anda nikahi, dia juga sedang berproses untuk menjadi semakin liar. Anda milih yang mana? Bingung kan? Repot kan? Saya masih pengen liar. Bingung nggak? Loh ya, Anda jangan liar sejak sekarang gitu loh. Biar istri Anda semakin baik. Kalau Anda liar baru taubat, istri Anda juga sama. Liar baru taubat. Loh, bingung toh? Nah, Allah Ta'ala itu maha adil gitu loh. Allah Ta'ala tidak akan pernah melakukan kesalahan. Allah Ta'ala yang menciptakan semua. Tapi kalau Anda semakin baik, Allah Ta'ala juga akan menikahkan Anda dengan orang baik. Sudah. Karena ini waktunya mepet, saya harus mempersingkat. Nanti di lain waktu nanti bisa disambung dengan konsultasi. Kemudian yang nomor 3, saya minta tolong kepada suami. Para suami yang baik, kalian sudah bisa mencari istri yang baik kayak gimana? Kalian sudah berdoa, kalian sudah berusaha untuk menjadi orang baik. Kemudian yang nomor 3, bangunlah komunikasi yang baik. Hubungan keluarga ini kadang retak, sehingga terjadi perceraian, talak. Itu kenapa? Karena komunikasi antara suami dengan istri tidak baik. Kurang adanya saling memahami. Sehingga ada orang itu istrinya marah sekali hanya gara-gara hal yang sepele yang tidak bisa dipahamkan dengan baik. Terjadilah misunderstanding gitu loh. Jangan salah, cewek-cewek itu suka detail dengan urusan kecil. Cowok itu tidak suka detail dengan urusan kecil. Dia lebih suka berpikir global. Cowok kalau bangun rumah, langsung rumah dalam kerangka besar. Kalau cewek itu enggak, kamarnya nanti catnya begini, nanti lemarinya tak kasih gini, nanti sabunnya di situ, nanti hiasannya detail gitu kan. Detail, ribet. Itu juga sampai harus dipahami, dimaklumi. Biasa cewek. Gitu. Dek, kok kamu cerewet? Kan aku cewek katanya pengajian kemarin. Oh iya, Anda cewek. Tapi jangan terlalu cewek. Kalau terlalu cewek itu berbahaya juga. Kenapa kan Mas? Telinga ini bosen. Kan begitu ya kan? Nah, jadi harus dipahami dengan bijaksana. Cewek itu memang begitu. Kalau cowok, kalau misalnya kalian perempuan, cowok juga, Anda sebagai perempuan, Anda juga paham cara berpikirnya cowok. Cowok itu cara berpikirnya langsung global. Bungkusnya langsung plek begitu. Rumah yang modelnya begini-begini, sudah nggak usah terlalu detail. Nanti urusannya keramik mau diwarnai apa, itu urusannya nanti. Kenapa? Karena uangnya sedang tidak cukup ke uang keramik gitu loh. Saya tahu gitu loh. Jadi dia bikin rumah itu nyampe genteng sampai bata, melor, kemudian ngalusin, ngecat, itu belum gitu. Makanya nggak muncul lidahnya. Kok belum Mas? Uangnya nggak ada, kan jelas. Kan begitu. Ini kayaknya yang tertawa pengalaman ya. Bisa dimengerti ya? Alhamdulillah, karena saya juga ngalami kemarin. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, saya minta tolong bangun komunikasi yang baik itu, interaksi yang baik itu modelnya begini. Kalau misalnya sampean punya unek-unek, itu juga jangan saling curhat kemudian di depan umum. Curhat itu juga ada timing. Kapan curhat terbaik itu? Misalnya Anda sedang ada di kamar sambil dilus punggungnya, jangan langsung curhat, disanjung. Kamu kok semakin cantik ya sayang. Begitu loh. Cowok itu kadang males kan? Ya, sampai sudah selesai kepentingan Anda kan sudah selesai semua. Maaf yang belum menikah tidak paham. Memang ini bahasanya kaum cowok yang sudah menikah. Jadi bukan langsung pada poin itu Mas Nanang ya. Mohon maaf jika ada kesamaan nama, cerita ini fiktif belaka. Jadi begini Mas Nanang ya. Jadi misalnya Saman mau curhat, itu disayang dulu. Istri ini meskipun sekarang ya, kayak misalnya Mas Nanang ngaji, istrinya ngaji sekarang ini. Ya, ngaji misalnya sekarang. Aduh, berarti nanti kalau suami saya nyanjung saya, berarti ini cuma pura-pura. Tak kasih tahu Mas Nanang, enggak kok. Meskipun istri sama-sama ngaji, karena istri ini satu, juga dia gampang pelupa.
Istri itu luar biasanya gampang lupa. Buktinya apa? Disanjung sekarang mungkin dia akan memaknai, ini cuma hasilnya pengajian. Besok disanjung dia sudah lupa. Kamu cantik. Iya Tamas, gitu kan? Sudah lupa dengan pengajian. Padahal juga sama. Tujuannya cuma ngapusi. Begitu. Apa paham ya? Artinya istri itu sebenarnya nggak butuh uang sebenarnya. Nggak butuh sesuatu yang mewah sebenarnya. Istri itu cuma mintanya dipahami. Dipahami itu dengan bahasa, asalkan bahasa Anda itu mengena, semuanya itu bisa bermasalah. Bukan bermasalah, semuanya menjadi clear, tidak bermasalah. Contoh, istri mintanya mobil, kamu belum punya uang. Istri mintanya kulkas, belum punya uang. Tinggal kamu pahami. Kamu minta apa? Saya butuh kulkas, Kang Mas. Oke. Kamu tega kalau misalnya saya mencuri uang di bank? Loh, maksudnya gimana? Ya gimana, suaminya loh, pemasukannya segini deh. Ini loh tidak cukup untuk kulkas. Apa perlu saya mencuri demi untuk melihat senyuman kamu? Kemudian nanti ketika saya sudah mencuri dapat uang sehingga kamu dapat kulkas, dan ketika itu saya masuk penjara. Gimana? Oh jangan, ya sudah selesai kan? Itu kayak di situ kan? Tinggal milih, mesin cuci tapi saya di penjara. Atau bagaimana? Loh ini trik yang bagus. Artinya sebenarnya istri itu cuma bisa dipahami kok. Nggak harus ngotot, tidak harus ngotot sama istri itu. Oh, betul. Tidak harus ngotot. Artinya tinggal bagaimana Anda memahamkan bahasa itu. Kalau istri itu merusak suami, maka akan banyak keluarga-keluarga di luar sana berantakan kan? Kenapa kok banyak keluarga sakinah mawaddah warahmah? Karena bisa saling memahami itu. Semua orang pengen punya mobil mewah, pengen punya kulkas, sarananya lengkap. Tapi buktinya dia tidak punya apa-apa, tapi bola senyum-senyum kan? Senyum, suaminya senyum, kayak senang sekali itu kan. Karena bahasanya bisa dipahami. Gitu loh. Apa perlu saya membongkar itu, mencuri punya teman? Tapi setelah itu insya Allah tinggal separuh wajah saya. Kok bisa Mas? Ya dikamplengi. Kan begitu. Nah seperti itu. Kalau sampai bisa memasukkan itu, semua urusan itu beres. Gitu. Seperti itu, bisa dimengerti ya Mas Nana. Sehingga tidak harus ke Korea lagi gitu loh Mas. Orangnya di sini. Orangnya di sini. Mohon maaf saya bukan menyindir yang sedang ke Korea ya. Artinya ke Korea ini kan saya bilang jangan niati bekerja, jangan cuma niati cari uang ke sini. Kalau kalian cuma niat ke sini cari uang saja, maka yang sampean dapatkan itu tidak akan banyak. Saya kalau ke sini ngajar ke sini hanya gara-gara uang yang saya dapatkan, maka saya tidak dapat apa-apa sebenarnya. Hanya dapat uang. Selesai dari uang, saya tidak punya relasi yang baik, saya tidak punya beramal baik. Semuanya dihargai dengan uang. Apa yang saya ajarkan dengan uang, maka saya pulang pahala tidak dapat, relasi tidak dapat. Hanya dapat uang itu saja. Apa gunanya itu? Saya tahu juga uang itu saya juga butuh, tapi rugi kalau saya cuma niatannya itu. Saya niat sekalian, saya niat khusyuk, di sini saya tirakat, saya ngajari umat ini, saya pengen mereka juga menjadi orang baik semuanya. Saya juga bisa sambil belajar untuk menjadi lebih baik lagi, semuanya jadi orang baik, relasi saya terbangun, hubungan emosional lebih baik, bisa jadi yang saya dapatkan mungkin 10 kali lipat yang saya dapatkan sekarang. Itu tujuan saya. Maka termasuk kalian datang ke Korea, jangan hanya sebatas cari uang, minta tolong. Kenapa? Kalau kalian tujuannya cuma mencari uang, maka yang sampai dapatkan cuma uang, ilmu gak dapat, pesan moral gak ada, pembenahan diri gak ada. Tapi kalau tujuan sampean itu, saya niat ke Korea ini niat hijrah, mencari kebaikan dari sisi ilmu saya, akhlak saya, ekonomi saya. Insya Allah sampean akan dekat dengan masjid, dekatnya dengan orang-orang baik, dan tidak liar serta tidak terjebak di persimpangan jalan. Karena di persimpangan jalan itu sudah mulai banyak baju-baju berterbangan. Ya maklum musim angin sekarang kan, bisa dimengerti ya. Musim panas ya. Anda lebih paham daripada saya. Kemudian yang terakhir, jangan hargai pasangan masing-masing Anda. Modelnya bagaimana hargai pasangan itu? Begini. Jangan sampai Anda itu sebenci kalian kepada istri Anda, janganlah istri itu dibentak di depan orang lain. Janganlah istri Anda disalahkan di depan orang lain. Janganlah istri Anda disalahkan di depan anak Anda sendiri. Jangan. Kenapa? Karena istri Anda juga punya harga diri.
Dia juga punya harga diri sebagai manusia yang ingin dihormati, ingin dihargai oleh pasangannya. Meskipun Anda kondisinya sedang panas sekali. Jadi jangan, kok ini goblok, kan lo dek, jalan kan lo. Kenapa? Itu istri kamu, bukan budak kamu. Jadi bagaimana? Oh ini ada anak saya kalau marah di depan anak, nanti bagaimana anak itu menilai saya? Iki bapak kok nggak jelas kok, marah tok ya. Satu. Kemudian yang kedua, sampean marah di depan mertua. Anda itu akan dinilai ini masih anak-anak, kok begitu cara marahnya. Jangan marah begitu. Misalnya sampean nggak kuat dimpet, engkau tak enteni engkau Marinisha. Ojo gitu loh, dihargai, ya. Begitu juga kalian sebagai istri, jangan sampai mengkritik suami apalagi di depan temennya. Bu, saya akan begini. Ya kemarin Mas Yayang juga begitu. Loh Mas Yayang kok katanya temannya, Mas Yayang sampean itu salah. Istrinya juga ngomong, iya Mas Yayang memang gak jelas Mas. Lu gak jelas kan istrinya ini. Harusnya kan istri dia. Itu Mas Yayang, temennya Mas Nanang, Mas Wahid datang main ke Mas Yayang gitu kan. Mas Yayang itu melakukan sesuatu, dikritik sama temennya karena memang sudah akrab. Katanya Mas Wahid dan Mas Anang, Mas Yayang harusnya sampai melakukan tadi begini, sehingga jawabannya begini. Istrinya kan ada di sampingnya itu kan. Coba Mas Yayang ini cuma dikritik Mas Nanang, mungkin akan open kan. Iya, aku memang salah sebenarnya. Gara-gara tidak diterima pendapatnya dan gara istri itu yang ikut-ikutan. Iya, suamiku memang gak jelas loh Mas. Loh ini kan memperburuk citra suami gitu kan. Jadi minta tolong kepada para istri, kalau suaminya sedang ketemu temennya, gak usah diriwui, opamanya dihakimi, opamanya digoblok no, tambah gak jelas. Suami itu harga dirinya langsung hancur kan. Aduh, terus yang menghormati saya siapa? Begitu. Jadi ini perlu. Termasuk Anda juga jangan menyalahkan istri Anda di depan teman-temannya. Artinya apa? Lebih baik meskipun ngerti pasangan Anda itu salah, sudah biarkan aja, nanti dikasih tahu di kamar. Loh, bener kan? Katanya Mas Nanang tadi kan, sama memang salah. Iyo sayang. Beda kan? Dia lebih siap menerima. Iyo memang aku salah. Terus gimana? Kamu kok nggak kasih tahu? Ya, saya sebenarnya pengen kasih tahu, tapi kan saya sungkan. Aku sayang sama kamu. Kan beda. Tapi kalau digobloknya di depan, oh beda itu. Sampai begini. Melo-melo ini. Gitu kan? Sehingga kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya kira tips itu yang bisa saya jelaskan. Nanti kita lanjutkan entah di minggu depan atau kita tema lain. Jadi saya minta tolong sebagai konklusi ini, jadi mari kita membenahi diri kita menjadi lebih baik. Mari kita meminta kepada Allah, istri-istri kita, minta agar kita menjadi pribadi yang unggul. Ketika kita sudah menikah, mari kita bangun komunikasi yang baik. Jangan sampai menyalahkan istri-istri yang di luar sana. Kemudian saya minta tolong untuk mengobati luka-luka di masa lalu kita, mengobati kemaksiatan yang pernah kita lakukan, mengobati dosa-dosa di masa lalu kita. Ayo kita taubat bersama-sama di bulan Ramadan ini dengan berzikir, karena zikir kita akan dilipat gandakan. Dengan memperbanyak sholat sunnah akan dilipat gandakan, dan mengqadai sholat-sholat yang pernah lepas dari kita. Juga diperbanyak as-sadaqah, atau memberikan, membantu kepada orang lain, karena as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak setiap bala yang akan terjadi kepada Anda. Saya kira begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol, sebelum saya tutup dengan doa. Atau jangan-jangan semuanya sudah masuk dalam jiwa Anda dan iman Anda? Amin. Kok nggak ada yang mau tanya ini? Kayaknya sungkan sama Mas Dedi karena Mas Dedi pengen pulang. Oke. Sungkan Anda lebih baik, sehingga taklim ini bisa dipercepat. Bisa dimengerti ya? Oke, saya kira itu saja. Nanti kita sambung. Kalian boleh bertanya itu bisa lewat WhatsApp saya, bisa lewat di Facebook, di Messenger, atau ketika sedang kumpul, sampean boleh bertanya. Begitu. Paham ya? Siapa tahu saya pengen mendaftarkan diri jadi sebaik-baiknya manusia itu. Sebaik-baiknya manusia itu kan orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Gitu loh. Kalau yang jelas, kalau sampean tanya uang,
Bisa jadi pemasukan Anda itu lebih besar daripada saya. Sampean bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan uang Anda. Saya mungkin bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu saya dan apa yang saya kaji. Yang semuanya itu saya kembalikan, semoga Allah Ta'ala sama-sama meridhoi kita semua. Insya Allah saya akan membantunya. Saya kira itu saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم فهمنا فهم النبيين، ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبهم وذنوبهن وذنوب من ظلمنا عليهم ومن لهم الحقوق علينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم زوجنا بالأزواج الصالحين، اللهم زوجنا بالزوجات الصالحات المرضيات، وارزقنا أولادا صالحين وصالحات ومرضين مرضية عندك ربنا رحمن يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وأخيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.